Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar nih, Mas Batiar? Alhamdulillah sehat, Kang Fadlan. Iya, iya. Update Takadas sekarang berapa nih saldo? Udah aku udah aku apa sih? Share ya tadi ke Bahtiar ya. Kok ke saya? 135.950. Oh iya, 136. 13. Kemarin Pak Warek kan menawarkan diri. Sepuluh, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, Kakang Teteh, kita berjumpa kembali. Ini hari ke-12 Ramadan ya. Semoga tetap bersemangat sebagaimana hari-hari Ramadan yang lainnya sampai dengan kita nanti merayakan kemenangan di Idul Fitri. Kakang Teteh, kali ini kita mendapatkan kesempatan istimewa bertemu dengan salah satu sahabat kita, Kang Fadlan Irsyad, atau dipanggilnya Kang Icat ya katanya ya. Kang Icat ini adalah saat ini itu sebagai Dewan Pembina, Wakil Ketua Dewan Pembina di HIPB. Tapi kalau profesional dan entrepreneurnya, beliau adalah founder dari PT Sunatullah Shalatif 717 ya. Beliau lebih banyak bergerak di bidang financial dan manajemen advisory gitu. Nah, lebih detail tentu nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah Kang Teteh bisa browsing ke berbagai laman ya untuk mencari tahu keberadaan dari Kang Icat gitu. Nah, tak lupa kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam kita juga sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan tuntunan sampai nanti kita diselamatkan. Saya update buat Kakang Teteh semua bahwa kita punya kegiatan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, ada Takados ya, tali kasih dosen dan pensiunan dosen dan tendik ya. Kita tentu merasa bersyukur bahwa apa yang kita capai pada hari ini itu membuat kita menjadi lebih menjadi lebih bisa manusia, menjadi merasa manusia dibandingkan kalau kita tidak melalui proses pendidikan. Dan salah satu dari proses pendidikan yang paling berharga dan menjadi sumbangsih bagi kita itu adalah para dosen yang saat ini mungkin sebagian besar sudah menjadi pensiunan dan para tendik ya. Jadi Akang Teteh mangga ikut berkontribusi kepada para pensiunan dosen dan tendik. Sampai dengan hari ini baru terkumpul 135.960.000 ya. Jadi 136 juta kurang sedikit target kita sampai dengan tanggal 7 April nanti terkumpul 300 juta. Ya, kita masih punya 4 dan 5 hari tersisa sampai dengan hari ini ya. Insya Allah kita bisa kumpulkan sesuai dengan target 300 juta. Apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah hari ini kita menyelamatkan, insya Allah esok kita yang terselamatkan. Baik, Akang Teteh, untuk membuat waktu diskusi kita juga lebih efektif, kita tidak ingin menyanyiakan berharganya waktu Kang Icat. Waktu dan layar kami persilakan buat Kang Icat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Icat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih Kang Muhammad Bakhtiar ya. Biar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para sahabat, teman-teman dari himpunan alumni IPB yang berhadir hari ini secara daring ya, secara online, kita panjatkan segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kita memohon pertolongan, kita mohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Allah hambanya dan Rasulnya. Alhamdulillah, dalam bulan suci Ramadan ini saya mendapat kesempatan mengisi kajian Ba'da Zuhur. Ini dalam program Festival Ramadan 1444 Hijriah. Kita tidak terasa sudah memasuki hari ke-11 dalam menjalankan ibadah di bulan penuh berkah,
rahmah dan maghfirah ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan memberikan kesempatan umur pada kita untuk bisa menunaikannya hingga akhir Ramadan serta kekuatan bagi kita dalam melaksanakannya. Allahumma amin. Amin, amin ya Rabbal. Topik yang diberikan pada saya ini berjudul muamalah sesuai tuntunan Nabi. Pada saat saya mencoba untuk memulai menyusunnya, saya termenung sejenak, teman-teman. Mencoba memulai dari mana? Karena sedemikian luasnya salah satu ajaran Islam ini yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya coba sempatkan membaca beberapa buku dan banyak penulis yang sudah membuahkan buku tentang hal ini. Membuat definisinya, menyusun sistematikanya, menggolongkannya, dan segala macam aturan mainnya. Hukumnya dalam hubungan antar manusia. Semua ranah ekonomi, politik, sosial boleh dibilang tiada yang luput dalam urusan muamalah ini. Nah, oleh karena itu, bidang muamalah ini terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena selalu dalam, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, itu hanya hal-hal pokok saja. Ya, tentunya semua ini berdasarkan referensinya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi saya bisa simpulkan sebelum saya nanti memulai, kita mendiskusikannya. Semua puncak makna muamalah ini adalah itu berujung kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat semua, sahabat alumni, penyampaian saya ini hanyalah menikmati indahnya mozaik kalamullah dalam Al-Quran yang terkait dengan hal muamalah ini. Dan as-sunnah, yaitu sikap, ucapan, tindakan, dan cara Rasulullah SAW dalam kehidupannya, ini yang tercermin dari sifat beliau, yakni fatanah, amanah, sidik, dan tabligh. Dalam bermuamalah, yang paling utama diteladani dari Nabi Muhammad SAW, itu adalah akhlak. Nah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Landasan Rasulullah yang paling utama dalam menjalankan bisnis dan kehidupan sehari-harinya, yaitu berdasarkan perintah dari Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga dapat dikatakan bermuamalahnya Rasulullah itu merupakan bagian daripada dakwah. Indahnya, tegasnya, adil, bijaksananya, lengkap sempurnanya pokok ajaran Islam dalam bermuamalah ini tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sahabat semua, untuk menyampaikan perihal muamalah ini, kita mulai dengan pengertian pemahamannya dulu. Jadi sekedar hanya untuk kita merefresh. Ya, walaupun kita tidak sampai membicarakan fikih muamalah tentunya ya. Muamalah ini kalau kita lihat dari katanya adalah amalah, yang berarti saling berbuat atau tindakan yang timbal balik. Jadi ada dua arah paling tidak ya. Arti muamalah adalah aktivitas yang dilakukan individu dengan individu atau beberapa yang lainnya untuk memenuhi masing-masing kebutuhan. Jadi secara singkat, muamalah itu adalah hubungan antar manusia, baik secara individu, dalam unit keluarga, maupun bermasyarakat. Jadi prinsip mendasar dari muamalah ini adalah manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk mengembangkan, memelihara, dan melestarikan bumi sesuai dengan misi Khalifah fil ard. Saya coba supaya ini kita bisa lebih lebih bisa terarah. Muamalah ini yang kalau kita lihat ada dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Jadi dua aspek ini adalah satu aspek adabiah dan kedua aspek madaniyah. Aspek adabiah ini arti muamalahnya adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab, akhlak seperti ijab kabul, kemudian saling meridoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Dan aspek madiyah itu mencapai segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ya, ini misalnya halal haram, subhat, untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemudaratan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini contohnya nih ya biasanya tuh instrumen keuangan ya. Mungkin Mas Bahtiar tadi pasti juga menguasainya seperti jual beli atau al-bai ya. Kemudian gadai
aron, ya. Kafalah wat doman, ya ini jaminan dan tanggungan. Iwalah, pengalihan hutang, atau biasa kita kenal dengan anjak piutang atau factoring. Asyirkah, perkongsian. Al-mudarobah, perjanjian profit loss, ya. Al-wakalah, ini perwakilan. Al-ijarah, persewaan dan pengupahan. Nah, ini sekedar hanya untuk bisa kita membedakannya saja. Dalam penyampaian kali ini, saya lebih menekankan pada aspek madiyah dan merangkumnya dalam hal-hal pokok muamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak kemana-mana, saya tidak membahas aspek madiyahnya. Maksud saya tadi aspek adabiah, maaf ya, aspek adabiah. Kita tidak sampai membahas aspek madiyah, karena judul yang diminta kepada saya juga sesuai tuntunan Nabi, ya. Tentu ini hal-hal yang sifatnya adabiah. Dalam hal ini, pertama, ya, pemilik harta itu adalah Allah, ya, dan manusia hanyalah dititipkan saja sebagai salah satu di antara sekian banyak anugerahnya yang diberikan pada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 120. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini yang menjadi dasar. Pertama, manusia tidak memiliki, semua milik Allah. Kita hanya dapat titipan saja. Kemudian yang kedua, dalam hal-hal pokok muamalah ini adalah Allah memberikan kewenangan pada manusia untuk mengelola harta. Ini dikenal dengan istikhlaf al-mal, ya, sehingga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Oleh karena itu, di dalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-An'am 165, saya bacakan aja artinya. Dan Dialah menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain, beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di Quran surah Al-Hadid ayat 7, saya bacakan juga artinya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi di sini kata kuncinya adalah menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Kemudian kalau kita mengutip juga dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah menanyakan setiap orang yang berkuasa atas apa yang dikuasakan kepadanya. Apakah dia menjaga amanahnya atau mengabaikannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang ketiga, itu kepemilikan harta bukan tujuan. Jadi titipan, mungkin lebih tepatnya penitipan harta itu bukan tujuan. Tapi ia merupakan sarana untuk menikmati perhiasan dunia. Ya, dan yang Allah berikan kepada hambanya melalui rezeki yang baik serta sarana untuk menunjukkan kemaslahan umum. Ya. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah persiapan kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itu kita melihat yang dasar-dasar pokok dari muamalah yang ketiga tadi, harta bukan tujuan, ya. Kemudian ada juga kita kutip dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia adalah manis dan hijau. Wah, ini Rasulullah mengumpamakannya manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah menyerahkan pada kalian semua di dalamnya. Maka Allah akan melihat bagaimana engkau semua berbuat atas dunia ini. Nah, maka berhati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Masya Allah. Kemudian masih di hadis, sesungguhnya Allah suka melihat tampak bekasnya nikmat Allah kepada hambanya.
Ini diriwayatkan oleh hadis Tirmizi. Yang keempat, pokok dari muamalah itu adalah larangan untuk memonopoli dan menimbun. Istilahnya ini adalah ihtikar ya, ihtikar. Hal ini menjelaskan tentang memperluas cakupan manfaat harta sehingga kemaslahatannya dirasakan oleh orang banyak dan tidak menzalimi. Jadi di sini ada kata monopoli, menimbun ya, kemudian memberikan kemaslahatan kepada orang banyak dan tidak menzalimi. Jadi coba saya bacakan ya, karena kita kan selalu ke mozaik Al-Qur'an dan hadis tadi saya katakan. Jadi di Quran surat Al-Hasr ya ayat 7. Apa saja harta, atau mungkin saya ambil yang relevan saja ya. Kaila yakuna dilahu bainal aghniya minkum. Ini artinya, saya coba cuplik tadi, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Ini di dalam Al-Quran ini diingatkan supaya harta itu beredar, jangan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Jadi Islam ini mengajarkan umatnya untuk berbagi, melarang menimbun harta, ya, atau ihtikar tadi. Nah, ihtikar ini kan berasal dari kata al-ukhroh, ya, artinya mengumpulkan sesuatu dan menahannya untuk menunggu harga yang tinggi. Nah, ini kan biasanya permainannya spekulan, ya, terutama ini di Ramadan ini menjelang nanti Idul Fitri gitu ya. Jadi harga-harga kan sudah mulai meningkat naik gitu. Jadi pelarangan menimbun barang atau harga ini adalah untuk menjauhkan manusia dari saling menzalimi. Nah, ternyata makna dari menimbun harta itu konsekuensinya memang menzalimi. Karena harga naik, langka kan seperti itu. Nah, dengan adanya larangan ini tentunya akan menimbulkan sifat kedermawanan. Jadi menghindari kelangkaan barang di masyarakat sehingga bisa melambungkan harga. Saya coba lihat, alhamdulillah juga ini, ya. Hasil survei Charities Aid Foundation atau CEF World Giving Index tahun 2018, ya. Itu Indonesia ditempatkan sebagai negara yang paling dermawan di dunia, skornya 59. Wah, bayangkan tuh, kalau soal dermawannya itu ya Indonesia jagonya tuh. Nah, hal ini teruji dan terbukti, kita lihat sama-sama gitu ya, ketika terjadinya COVID-19. Wah, itu kalau kita lihat di stasiun TV, di masjid, di mana-mana, itu kan juga infak sedekah untuk korban COVID ini juga luar biasa gitu ya. Musibah gempa bumi, tanah longsor, bencana lainnya, itu sumbangan masyarakat cepat sekali terkumpul. Tiba-tiba udah 1 hari udah miliaran dalam jumlah besar. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan Ramadan ini, ya gerakan mengumpulkan dana untuk tadi takados, insya Allah juga bisa cepat terkumpul dan jumlahnya sesuai dengan harapan kita. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun menanam satu tanaman atau menanam satu pohon, lalu burung, manusia atau binatang memakannya nih, melainkan itu adalah baginya sedekah. Ini hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Kemudian yang kelima, hal-hal pokok muamalahnya adalah pencatatan proses transaksi. Nah, ini bidangnya saya nih ya, gitu ya. Di antara upaya untuk menjaga dalam sebuah transaksi ini dari terjadinya sengketa, adanya kelupaan, kealfaan, kehilangan atau lainnya, ya, maka syariah memerintahkan adanya autentifikasi atau biasa kita kenal namakan istilahnya tausik, melalui pencatatan, kesaksian, jaminan gadai, guna menjaga setiap hak dari pemilikannya. Nah, ini saya coba kutip nih dari Quran Surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhallazina amanu, iza tadayyanahum bidaini illa ajalim musamma faktabuh wal yaktubu bainakum katiba bil adl. Artinya orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai. Jadi tidak secara tunai. Untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar atau adil. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Hal ini untuk menghindari tentunya ya penyelewengan dan sanksi diperlukan, dan ini kita perlukan seorang penulis sebagai pihak ketiga.
dalam hal ini yang kompeten, ya, punya kompetensi dalam tata cara penulisan perjanjian dan itu tadi pembukuan. Nabi Muhammad SAW menekankan pada ketelitian dan detail dalam proses ini tadi. Salah satunya adalah dalam melakukan transaksi. Masya Allah, ini kalau kita lihat di surat Al-Baqarah 282, 283 gitu ya. Ayat ini sangat panjang. Jadi satu ayat aja satu halaman lebih gitu ya. Menjelaskan tentang pentingnya pencatatan, saksi, dan penulisan yang benar atau adil sesuai dengan azas akuntabilitas. Sahabat para alumni, ini kejadian pernah di suatu hari dalam suatu pengajian itu hadir ya seorang rekan kerja saya, dia seorang akuntan dan dia seorang non muslim, tapi dia suka mengikuti pengajian-pengajian gitu. Nah, pas dia mendengar ayat ini dibacakan dan dijelaskan oleh ustadznya, waktu dia mendengar ceramah perihal ini, dia tiba-tiba menangis dan terseguk, terisak-isak gitu. Kita menolehkan kepala ya, siapa ini yang sampai menangisnya terseguk dan terisak-isak. Masya Allah, beliau langsung membacakan syahadat di depan peserta pengajian. Jadi dahsyatnya ayat ini, karena dia tidak menduga, tidak menyangka, di dalam Al-Quran ini ada ayat yang secara detail mengatur tentang perlunya pencatatan, penulisan yang benar, saksi, kemudian ada akad dan sebagainya. Itu tadi untuk menghindari adanya kezaliman, kealfaan, ya, dan lain-lain, mungkin kehilangan. Luar biasa. Makanya dia yakin ini bukan hanya tulisan manusia, tapi ini adalah kalam dari Allah. Kemudian yang keenam, ini saya percepat aja, mengenai pokok-pokok muamalah ini adalah Islam mengharamkan setiap usaha yang mendapatkan harta yang menimbulkan kedengkian, merusak hubungan manusia, bertindak culas, curang, menipu. Nah, ini sebagaimana Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam muamalah dan akad sehingga masyarakat terhindar dari kerusakan sosial dan mental. Saya kutip di Quran surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mendapat mengambil pelajaran. Seorang sahabat Rasulullah itu namanya Uqbah ibnu Amir ya. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Tidak halal seorang Muslim menjual barang yang cacat kepada Muslim lainnya kecuali ia menjelaskan. Masya Allah. Jadi ini jelas sekali pesannya gitu ya. Nggak boleh berbuat culas, curang ya. Kan sering kita juga hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena kita nggak melihat barang secara keseluruhan ternyata ada cacatnya. Ini Rasulullah SAW jelas-jelas melarangnya. Tidak halal. Jadi penekanan tidak halal di sana. Kemudian dari seorang sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang yang mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam membeli, dan mempermudah dalam menagih hutang. Wah ini kalau di sini ini kita bisa benar-benar bisa mengikutinya, dahsyat luar biasa. Saya kira nanti tidak terjadinya kezaliman. Allah merahmati seorang mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam membeli, dan mempermudah dalam menagih hutang. Jadi ya kalau ada penagihan hutang tuh tidak perlu pakai debt collector, kira-kira gitulah kalau secara kontemporernya. Ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara yang batil. Ya, haramnya riba ini karena kan penguasaan hak orang lain tanpa cara yang benar, ya. Dan dilarangnya mengambil harta dan cara batil menimbulkan permusuhan dan kebencian di dalam masyarakat. Ya, kan kita selalu juga sering mendengar ya di Quran surah Ar-Rum 39. Dan sesuatu yang riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian
satu hadis mengatakan Allah mengelaknat orang yang memakan hasil riba, yang memberi riba, yang menulis transaksinya, dan 2 orang saksinya. Dia berkata, jadi Rasulullah ini berkata, mereka semua sama. Ini hadis riwayat Muslim, ya, soal sahih gitu ya. Jadi bukan hanya yang memberikan pinjaman dan dia mengambil riba, tapi juga ya itu tadi yang memakan hasil riba, yang meminjam, yang menulis transaksinya, dan 2 orang saksinya itu sama, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-8, larangan untuk berlebihan dalam penggunaan harta. Jadi ini jauh dari sikap atau sifat ifrat, ya, berlebihan, dan tafrid, menyepelekan, ya. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak kikir, ya, dan di tengah-tengah di antara yang demikian. Jadi ada di tengah-tengah, tidak lebih, tapi juga tidak kikir, ya. Ini dalam Quran surah Al-Furqan 67. Baik, yang 9 ini yang saya kira juga menjadi inti dari muamalah, jujur dan amanah dalam transaksi muamalah. Sikap jujur dan amanah ini implementasinya adalah tidak mengambil hak orang lain, haknya melebihi apa yang seharusnya, dan tidak mengurangi hak orang lain dari porsi yang seharusnya. Ini di surat Al-Hasr, ya, ayat 7, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Jadi artinya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau shadiq. Ya. Kemudian di surah Al-Isra, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi luar biasa Islam, ya, dalam hal ini Al-Quran dan hadis itu memberikan standar, ya, etika aturan main dalam bermuamalah. Dan ini dalam satu hadis dikatakan pedagang yang jujur, amanah ini akan bersama Nabi alaihissalam, siddiqin, dan para syuhada. Jadi pada saatnya nanti masuk surga, pedagang-pedagang yang jujur ini akan bersama dengan para nabi, as-shadiqin, dan para syuhada. Masya Allah. Di zaman Nabi itu ada seorang budak Talhah, ya, Ibnu Ubaidillah, itu namanya Rabi Ibnu Badr, yang pernah menjadi mitra bisnis Nabi Muhammad SAW. Nah, mengatakan bahwa saat melakukan perniagaan, Nabi Muhammad adalah mitra yang paling baik. Beliau tidak pernah menipu dan tidak pernah berselisih. Kemudian dari juga para sahabat, ini dari seorang sahabat namanya Rifa'ah, dia mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi SAW itu ke Tanah Lapang. Jadi dulu pasar itu di Tanah Lapang, dan melihat manusia sedang melakukan transaksi jual beli. Lalu beliau menyeru, wahai para pedagang. Ya, Rasulullah mengatakan, wahai para pedagang. Dan orang-orang pun memperhatikan suruhan Rasulullah. Ya, menengadahkan leher mereka dan pandangan mereka pada Rasulullah. Lantas Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang yang fajir. Jadi di sini orang-orang yang fajir atau jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah. Jadi berbuat baiklah dan berlaku jujur. Ini hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi sahih. Ya. Bentuk contoh penipuan di zaman Nabi SAW. Ini kalau dilihat dari Abu Hurairah. Jadi saya mengutip ini, ya. Ini juga Rasulullah pernah melewati tumpuk makanan. Ya. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya. Nah, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Nah, si pemilik makanan ini menjawab, Rasulullah, wahai Rasulullah, makanan tersebut terkena air, gitu, kena air hujan. Kemudian beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Nah, ketahuilah, barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan dari golongan kami. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi, jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Nah, kemudian di dalam suatu hadis yang lain, itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menipu, maka dia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di an-nar atau neraka. Yang terakhir, tolong-menolong
atau ta'awun dengan sesama dalam muamalah, khususnya kepada orang lain yang sedang kesulitan uang dan terlilit hutang. Ini di surah Al-Baqarah 280, artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih, dan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memerintahkan kalau ada orang yang kesulitan dalam membayar hutangnya, itu orang yang menghutangkan mestinya ya disedekahkan bahkan sebagian atau semua hutang itu, dan itu bagi Allah lebih baik katanya. Demikian sahabat alumni semua. Akhirul kalam, saya juga ingin mengutip nih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau semuanya tentang muamalah. Muamalah dengan orang lain, ya, yang benar adalah engkau bermuamalah dengan mereka karena Allah. Engkau mengharapkan pahala kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka dan tidak berharap kepada mereka dalam bermuamalah pada Allah. Engkau takut kepada Allah dalam bermuamalah dengan mereka dan tidak takut kepada mereka dalam bermuamalah dengan Allah. Engkau berbuat baik kepada mereka dalam rangka mengharap pahala Allah, bukan balasan mereka. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan, engkau tidak berbuat zalim kepada mereka karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada mereka. Demikian ini dalam kitab Majmu' Fatwa, ya, Fatawa. Jadi yang saya katakan di atas tadi ya, intinya ujung-ujungnya puncak dari makna muamalah ini adalah bertakwa kepada Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf ini mungkin agak panjang lebar. Semoga bermanfaat. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan kekhilafan datangnya dari saya sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Allahu musta'an. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah billahi taufik wal hidayah ya, tapi ini belum selesai nih Kang Izzat. Karena ada beberapa rekan yang bertanya itu. Ada yang mau secara langsung boleh juga nih, Kang Syafrul Bitsos ya nih. Kang Syafrul, boleh silakan kalau mau langsung. Assalamualaikum. Saya panggil biasa Bang Icat, hari ini saya panggil Pak Ustadz. Daun, ya. Saya panggil ada Asrulnya dengan Daun ini. Silakan. Bangga, Soal muamalah ini kan kerjaan hari-harian kita ya, apalagi kita yang setiap hari berdagang lah namanya yang seperti ini. Tentu kan kita tidak lepas dari segala transaksi, entah itu terlebih, entah itu berkurang gitu. Nah, termasuk juga dalam hal utang piutang ini gitu. Nah kan apa yang kita pinjam itu kan wajib bagi kita untuk mengembalikan gitu. Ya. Jadi pengembalian itu apakah memang mutlak kita selesaikan selama kita hidup? Dan yang saya dengar dari pengajian-pengajian itu kalau kita tidak sanggup membayarnya, kita akan bayar dengan amalan kita. Gitu, Pak Ustadz. Ya, mohon kiranya kasih pencerahan dalam hal utang piutang ini. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ya, sama-sama nih Daun. Ini sebenarnya bukan Ustadz gitu ya. Kita lagi terus belajar gitu ya. Tapi memang kayak Daun bilang tadi ya, ini memang kerjaan sehari-hari kita. Sama Daun nih ya, sebagai pedagang gitu Daun ya. Jadi kalau yang tadi di surat Al-Baqarah itu kan bagi yang pemberi hutang. Di pemberi hutang itu dia harus memahami ya dan memberikan kemudahan bagi yang berhutang nih, ya kan? Ditangguhkan, tunggulah sampai dia mampu membayar, kan gitu kan? Bahkan pada saatnya misalnya dengan kelapangan hati, ikhlas kan gitu kan? Itu bisa jadi sebagian dijadikan sedekah, bahkan seluruhnya. Nah, itu dari sisi orang yang punya uang yang memberikan hutang kepada orang lain. Tapi di sisi lain, begitulah saya katakan tadi, arif bijaksananya nih ajaran Islam. Bagi orang yang berhutang itu harus bayar. Makanya kita ini kalau nanti udah jadi ahli mayit kan ahli waris kita kan ditanya tuh bertanya gitu ya, apakah orang tua kami misalnya ya kan
memiliki hutang, kan begitu kan? Sehingga hutang itu ya dibayar oleh ahli warisnya, begitu. Itu selalu ditanyakan tuh sebelum berangkat ke liang lahat, kan begitu ya. Jadi artinya ya ini adalah sesuatu yang penting, ya sesuatu yang penting sehingga hutang itu harus dibayar. Jadi kalau ada orang bilang hutang dibawa mati, kan begitu kan? Jadi demikian Daun. Jadi saya terus terang aja tidak begitu menguasai apakah memang dengan kita berbuat amal baik ya selagi masa hidup artinya kita bisa mengkompensasi untuk hutang kita tadi gitu loh. Saya kira barangkali relevansinya dengan kita bekerja keras, bersungguh-sungguh selagi masih hidup dan sehat begitu, tentu kita Allah akan suatu hari akan memberikan kita kemampuan untuk bisa membayar lunas hutang-hutang kita tadi. Demikian, Daud. Baik. Baik, makasih banyak, Pak Ijad. Jadi hutangnya ini tetap harus dibayar kan? Hablum minanas ya, Ustaz ya? Iya, iya. Mangga. Ini ada 3 penanya yang lain, tapi sebelum itu mau ada update dari Takades. Silahkan dari panitia. Wah, ini udah terkumpul 135.950 ya. Targetnya 300 juta. Kita akan serahkan tanggal 8 April. Jadi kita coba kejar selama 5 hari ke depan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti untuk terkumpul sampai dengan 300 insya Allah. Ini rekeningnya. Yang mau langsung take action bisa langsung japri, itu ada panitianya di sana, ada Mbak Eni sama Uni Prima. Oke, baik. Kita lanjut, Ustaz Icat, ini ada 3 penanya. Penanya pertama adalah ini isu mengenai ini nih, pemakaian dirham sama dinar nih, Ustaz, dalam hal hubungan bermuamalah ini. Kira-kira bagaimana nih kondisi, apakah ini diperbolehkan atau tidak nih? Terutama di kondisi sekarang ya di Indonesia ya. Silakan, Pak. Ya, oke, makasih. Saya coba jawabnya dari perspektif ini dulu nih ya, hukum yang pernah saya ketahui gitu ya. Ya, kalau kita menjadikan dinar dirham ini sebagai alat tukar, ini pernah ada kejadian ya, alumni kita juga ya. Ya, senior kita ada. Ini karena ya mungkin di negara hukumnya itu ya yang diperdagangkan itu ya mata uang rupiah. Walaupun ini debatable gitu ya. Itu gimana dengan money changer? Kan mereka jual beli mata uang juga dalam semua mata uang negara-negara lain gitu. Nah, tapi ada yang berargumentasi ya dari sisi hukum kita nih, hukum negara. Itu menjadi alat tukar untuk membeli. Jadi yang kejadian yang kemarin tuh sahabat kita itu kan karena di lingkungannya semua transaksi ya kan jual beli, membeli barang, ya kan, penukarannya itu semua dalam bentuk dinar dirham. Nah, saya kira memang ini masalah jadi masalah hukum, walaupun memang masih adanya polemik seperti itu ya. Tapi dari sisi tadi kalau misalnya diperjualbelikan, saya pernah tahu itu ya salah satu hadisnya itu memang mata uang itu bukan untuk diperjualbelikan, mata uang tidak diperjualbelikan. Walaupun ada ijtihad dari ulama itu yang mengenai hal-hal yang kontemporer. Kalau kita mau keluar negeri kan mau nggak mau kita mesti untuk menukar dengan valuta asing tempat kita mau berangkat misalnya gitu. Iya kan yang berlaku mata uangnya. Mau nggak mau kan terjadi harus menukar mata uang tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Iya, jadi untuk kepentingan karena kebutuhan ya, bukan karena untuk transaksi sehari-hari ya. Ya. Baik, ini ada yang kedua, ini kalau kita bermuamalah dengan yang non-muslim, apakah boleh kita juga mengharapkan pahala walaupun itu bermuamalahnya dengan non-muslim? Silakan, Ustaz. Saya kira kalau kita bicara kebaikan, ya, kejujuran, ya, tidak menzalimi, itu semua itu juga tentunya memang ganjarannya pahala. Banyak sekali tadi ayat-ayat yang saya sampaikan, hadis juga saya sampaikan, itu tentang kebaikan, kejujuran, keikhlasan. Jadi kalau dalam hal ini tentunya tidak ada melihat agama yang istilah kita berbuat baik pada tetangga, bahkan juga yang non muslim kan seperti itu, ya kan? Bahkan kita utamakan nih berbuat baik kepada tetangga.
Ini juga kan ada nih kisah Rasulullah ya, yang berdagang dengan orang Yahudi, ya kan? Kemudian juga Rasulullah pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Kan ini kan berbuat baik juga, kan gitu kan? Bahkan Rasulullah di akhir hidupnya itu pernah menggadaikan baju besinya itu untuk kebutuhan, begitu kan? Sehingga di akhir hayatnya Rasulullah belum sempat itu katanya menebusnya. Jadi artinya juga dalam hal ini Rasulullah banyak bergaul, berdagang dengan berbuat baik dengan orang-orang yang non-Muslim. Demikian. Baik. Nah, ini ada penanya selanjutnya tadi, Pak. Dalam muamalah itu diminta untuk kita itu memudahkan dalam hal menjual. Nah, ini kira-kira istilah memudahkan tuh apakah harus dalam konteks memberikan diskon atau harga khusus gitu? Bentar. Ini hadis ini kan kalau melihat dari tekstualnya mempermudah dalam menjual, mempermudah dalam membeli. Saya kira kita bisa memperumpamakannya untuk saat ini ya. Kadang orang ini ada yang berjualan yang mungkin dimaksudnya memudahkan dalam menjual gitu ya. Misalnya kalau saya melihat ini ya, itu ada konteksnya dalam hal yang seperti yang tadi yang saya bacakan tadi, kisah Rasulullah itu ya, memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan kan, ternyata di bawahnya itu makanan itu sudah kena air hujan, sudah busuk, sudah nggak bisa dimakan, sehingga itu tidak layak untuk diperjualbelikan. Jadi harus terbuka, gitu kan? Membeli juga begitu, gitu. Jadi memudahkan dalam membeli itu ya kita tidak berusaha untuk istilahnya berbelit-belit, kan mungkin itu ya, mungkin sampai menawarnya luar biasa nih, ibu-ibu nih, mak-mak nih, kan begitu kan? Sehingga mengecilkan hati si penjual, misalnya seperti itu. Itu yang pernah saya juga dengar dari ceramah ustadz-ustadz yang lain dalam hal memaknai memudahkan dalam menjual dan membeli. Demikian. Iya, baik. Ini pertanyaan terakhir. Kita masih punya 2 menit ke depan. Ini dalam surat perjanjian jual beli, ya, SPJB istilahnya, itu sering dicantumkan istilah denda, Ustaz. Nah, apakah denda ini bagian dari sesuatu yang melanggar? Karena kalau nggak salah kalau di syariah itu ada istilah denda itu dianggap sebagai riba ya kan? Silakan, Ustaz, silakan. Padahal faktanya sama gitu ya. Silakan. Faktanya memang ya kita nggak bisa pungkiri ya, hampir semua perjanjian kerjasama, perjanjian pinjaman kan gitu ya, perjanjian jual beli itu andai kata ada penangguhan pembayaran itu selalu ada denda. Ini pun saya lagi dalam hal untuk menyelesaikan sengketa nih klien saya nih gitu. Karena terjadi di sana salah paham. Jadi masalah good faith, masalah etiknya gitu. Tapi kalau kita melihat dari konteks tadi denda, saya setuju itu. Jadi denda itu bagian daripada riba karena memberatkan kan gitu kan. Dia mau menambah manfaat dari dia meminjamkan uang atau mungkin dalam hal jual beli kan begitu ya. Jadi sebenarnya tentunya keterlambatan selalu itu ada uzur gitu ya. Mestinya ada rukhsahnya, ada kemudahan, ada dispensasinya. Demikian ya, saya harus lugas saja katakan gitu. Yaitu bagian daripada riba. Ya. Syukron, terima kasih. Baik. Ya. Baik. Bapak Ibu ya, Kang Teteh yang saya hormati, kita masih punya beberapa menit ke depan, 1 menit 2 menit ke depan. Kang Irsad, ada yang closing statement, Kang Irsad, mangga dipersilakan. Baik, saya katakan tadi di awal dan di akhir, apapun ya, kita memaknai definisi ya aturan main dalam muamalah, karena muamalah kan tidak hanya dagang jual beli ya, dalam hal ekonomi, sosial kan begitu ya, politik ya, dan segala macam, semua aspek itu adalah muamalah ya, hablum minan nasnya muamalah. Tapi puncak makna paling tinggi itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu juga berulang-ulang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis tadi. Gitu. Jadi takutlah kepada Allah. Kan begitu kan? Berarti ujungnya adalah takwa. Jadi saya kira kesimpulan yang harus kita ambil, kita maknai, kita camkan, dan bisa kita pahami, dan kita juga lakukan dalam praktek sehari-hari. Bermuamalah, tadi kan saya saya katakan di akhir tadi ya. Maaf. Ibnu Taimiyah, ya kan? Dia katakan tuh, jadi kalau kita dalam bermuamalah, itu kalau kita mau lakukan jujur, kan gitu kan, takut segala macam, itu kan bukan kepada rekan, bukan pada orang yang kita bermuamalah, tapi karena kita kepada Allah. Jadi saya kira itu penutup dari saya. Demikian, Mas Bahtiar. Baik, terima kasih. Syukran, Ustaz Irsyad. Akang Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup, seperti biasa, masih ada hadiah, Mbak Eni, untuk penanya terbaik? Masih ya? Ada hadiahnya. Jadi, penanya terbaiknya ini, ada 4 penanya tadi. Saya sepertinya sebagai moderator, memilih penanya yang tadi langsung secara lisan menyampaikan langsung, tidak melalui teks tadi, sebagai penanya terbaik. Gitu. Selamat ya kepada pemenang. Mendapatkan hadiah uang elektronik sebesar 100.000. Silakan nanti menghubungi panitia, itu ada nomor WA yang tercantum di sana. Ya, syukur-syukur 100.000-nya jadikan takadus kalian ya. Ya, ini kelihatannya begitu. Diambil langsung diserahkan kembali. Diambil, jadi dapat pahala 2 kali nih. Pahala karena ngikutin kajian ya, yang kedua pahala gara-gara ikut kajian dapat uangnya jadi sedekah, subhanallah ta'ala. Jadi benar-benar inilah, Masya Allah ini. Masya Allah. Baik, Akang Teteh hatur nuhun atas kebersamaannya kita dari mulai siang tadi jam 12.30 sampai dengan jam 1.30. Semoga apa yang kita lewati bersama mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala sebagai dari ikhtiar manusia untuk teladan bumi. Besok kita akan ketemu dengan, wah ini tetangga saya sendiri nih, Ustaz Samsudin. Tetangga komplek ini. Sebagai narasumber yang akan berlangsung hari Selasa besok ya, tanggal 4 April, dengan moderatornya Kang Julian Hadi. Baik, kami tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, tetap semangat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Kang Ica. Waalaikumsalam. Nuhun, Bang Ica. Izin pamit ya semua, Teteh, Assalamualaikum. Assalamualaikum.